kembali lagi bersama saya Akila Kaura di acara Talk Show KPI Kisah Pemuda Inspiratif. Pada hari ini Indonesia sedang marak-maraknya dan gencar-gencarnya berbagai macam olahraga, bidang olahraga apapun, salah satunya adalah olahraga berkuda. Dan ini bukan sembarang olahraga berkuda loh teman-teman. Jadi itu berkuda, kemudian dia sambil memanah, kupas tangan, habis itu dia megang busur dan dia harus menembakkan anak panah ke arah target. Dan ini tidak sembarangan orang bisa ngelakuin hal ini gitu. Jadi keren banget gitu. Jadi butuh kefokusan, kemudian keseimbangan, akurasi untuk bisa menembus target. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa tamu spesial? Karena dia adalah salah satu orang yang dimana menginspirasi saya banget tentunya gitu. Jadi beliau ini adalah seorang atlet berkuda yang dimana prestasinya tidak hanya diraih di nasional, bahkan sampai ke internasional. Langsung saja kita sambut Bang Zulfakar bin Arif. Halo, selamat pagi, apa selamat kabar? pagi. Baik, alhamdulillah. Gimana perjalanannya Kak? Boleh duduk? Aku boleh duduk? Boleh dong, Oke. boleh dong. Gimana perjalanannya, lancar? Macet Macet banget. banget. Bandung biasanya Pak. macet sih, emang sih, Macet bener sih, banget. bener sih, bener sih, Tau nggak sih bener. pengen naik kuda tahu? Kenapa nggak bawa kudanya aja sekalian ke sini? Pengen tapi takut dibawa sama polisi nanti. Kenapa? Emang nggak punya SIM? Apa gimana? Kan nggak bisa. Kalau motor kan surat izin mengemudi. Kalau kuda Apa tuh? surat izin masa menikah nggak mungkin Iya, dong. nggak mungkin dong ya. Iya, betul. Terus Terus gimana tuh Bang? Tapi aman lah ya, lancar lah ya Aman. perjalanan ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita berbincang lebih dalam seputar, karena aku pengen tahu lebih banyak tentang, aku nggak apa-apa memangnya Bang Pakar ya. boleh banget. Sebelum karena aku pengen tahu banget nih apa aja sih yang memotivasi Bang Fakar bisa sampai ke titik ini gitu ya. Karena aku sendiri secara pribadi ngefans banget sama Bang Fakar karena Oh masa. serius banget. Karena aku tuh gimana ya? Ketika aku ngelihat seorang laki-laki di atas kuda kemudian nembakin anak panah gitu ya sambil berkuda dengan kecepatan tinggi gitu Kak. Itu kan sesuatu hal yang muncul ke laki-laki ini tuh kayak keren banget lah gitu. Tapi banyak tuh laki-laki yang berkuda tuh. Ya tapi ya banyak sih, tapi kan Banyak ya. ya banyak, tapi kan kalau yang di Indonesia kayaknya abang doang ya. Enggak lah, banyak banget. Nah, tapi kan saya taunya abang doang gimana Oke, dong. jadi tadi pertanyaannya apa yang memotivasi? Betul, tapi Sampai saat ini? betul sekali. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam, aku pengen banget nih tayangin satu buah tayangan aktivitas Ini yang videonya yang berkuda kan? yang berkuda yang Soalnya ada aku naik gajah soalnya. Emang iya? Ada. lagi bincangin tentang Oh, kuda ya, Bang. oke. bukan tentang gajah Oke. ya kan, karena kan abang Fakar ini kan spesialisasinya di olahraga berkuda. Berkuda, sambil betul gimana banget. gitu. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam dan berbincang lebih dalam, kita akan munculin satu buah video tayangan aktivitasnya Bang Fakar. Kita saksikan. Sometimes to love someone, gotta be a stranger. Oke, tadi kita udah ngeliat banget video Bang Fakar, keren banget, Masya Allah. Kok bisa sih kayak gitu sih? Aku bingung loh. Jadi gimana caranya Bang Fakar naik kuda nih kan? Apalagi kan badannya begini kan? Iya. Ya nggak? Nggak gini-gini juga. Iya, maksudnya- Nah, ini mah cuma baju kegedean, tau Tapi nggak ya, sih? awal mulanya Bang Fakar, kalau boleh tahu awal mulanya Bang Fakar berkuda itu di usia berapa sih? Sebenarnya dulu itu ya, belajar berkuda itu ya, dulu tuh sebenarnya sebelum berkuda, aku tuh senang fotografer. Oh gitu. Senang bikin film, Oke. senang nge-direct film. Jadi tuh dulu tuh ya, sebelum naik kuda, waktu itu dulu aku tuh ngefotoin orang kuda. Ngefotoin orang naik kuda. Oh gitu. Suatu ketika pas lagi ngeliatin ketika ada event ngefotoin orang kuda, aduh pengen banget. Ini kok ngefotoin orang terus sih? Pengen gitu suatu saat aku yang difoto kayak gitu kan ya. Oke. Kejadian dong sekarang. Wow. Iya, difoto-fotoin Jadi sama awal mulanya orang. motoin orang naik Foto-fotoin, kuda, nah. terus, oh keren banget ya, terus bermimpi Nah, pengen kayak gitu Kayak juga. mimpi pengen kayak, aduh keren banget orang-orang yang aku fotoin ini gitu. Sebenarnya motivasi terbesarnya adalah bahwasanya olahraga ini adalah olahraga berkuda ini adalah olahraga yang disunahkan dan disukai oleh Nabi. Oke. Berkuda memanah berenang. Tapi kan banyak selain itu. Banyak banget asli. Betul. Sekarang tuh lagi vibe banget kan, tinju lah, Betul boxing banget, lah, betul kemudian banget, juga betul bola. banget, Iya nggak betul sih? banget. Tapi sebenarnya kuda ini ya, kalau kita bicara kuda ini panjang banget. Kita kalau bicara kuda ya, Kak Haura, Kak Akila ya namanya Iya, ya. nama Oke. aku Akila. Sebenarnya di kuda ini banyak banget tahu, dari segi kesehatan masuk, dari segi keren masuk,
dari segi apalagi olahraga yang menyehatkan dan dapat pahala lagi coba. Betul banget. Keren kan gitu. Nah, dulu itu mulai dari tahun 2017. 2017? 17. Berarti usia Bang Fakar usia berapa tuh? 18, 19? Kurang lebih 17? 17 17 tahun? Bisa kurang bisa lebih. Oh ya, berarti Sekitar udah lebih. sekitaran 7 tahun lebih ya? 7 tahun lebih ya nggak sih? Keren banget sih. luar Tepuk tangan biasa. dong. makasih. Oke. Aku pengen tahu nih, tantangan apa selama 8 tahun ini, tantangan apa yang Bang Fakar alamin ketika mungkin berlatih kuda, kemudian apakah ada gitu yang mungkin sangat-sangat menusuk hati gitu? Menusuk ke Atau hati. mungkin ada tantangan yang aduh kayaknya aku berhenti aja deh di olahraga ini karena aku udah gak kuat bla bla bla, atau mungkin karena terlalu berat pelatihannya, atau mungkin apakah ada gitu tantangan yang sampai sekarang tuh Bang Fakar tuh masih ingat gitu? Banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Teman-teman harus tahu nih. Teman-teman sobat KPI kan, Betul. teman-teman sobat KPI harus tahu banget. Tantangannya itu gede banget sebagaimana dahsyatnya olahraga berkuda. Semakin keren satu cabang olahraga, maka semakin dahsyat juga tantangannya, Kak Haura. Nah, sobat teman-teman KPI, tahu nggak? Tantangan terbesar itu adalah kuda ini kan identik dengan mahal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kuda ini kan identik dengan berbahaya. Betul banget. Betul. Nah, mahal dan berbahaya. Orang kalau ngeliat kuda itu udah, aduh, kuda nih gede banget, kakinya 4, kepalanya gede, giginya gede lagi. Betul. Kalau digigit bla bla. Nah, itu orang udah takut duluan tuh. Betul. Nah, tantangannya adalah di diri kita sendiri. Oke. Kita harus bisa meyakinkan ke kuda itu kalau kuda, aku ini teman kamu loh. Aku ini sahabat kamu loh. Aku pengen belajar nih. Aku pengen bersahabat sama kamu. Nah, tantangannya adalah bahwasanya kita harus dari diri kita sendiri meyakinkan bahwasanya kuda itu nggak berbahaya. Yang kedua, zaman sekarang mahal tuh relatif ya. Betul. Orang kan bicara mahal, tapi kan kita pada dasarnya makan aja sekarang habis 200.000. Betul banget. Jalan-jalan habis 500.000. Betul Masa banget. naik kuda yang olahraganya itu keren, sehat, berpahala, masa nggak mau sih ngeluarin angka segitu? Gitu. Dan sebenarnya tantangan itu adalah lebih kepada bahaya dan biaya, seperti itu. Bahaya dan biaya. Tapi kalau misalkan kita memunculkan rasa yakin kepada diri kita bahwa kita tuh insya Allah tuh nolong kita gitu. Mungkin insya Allah dipermudah ya. Apalagi kan kita Permudah banget. beribadah. Dan sering banget tau Kak Wara, sering banget ketika momen tertentu, aku pengen banget ikut lomba ini, dana nggak ada, ketika itu ya. Aduh pengen gimana caranya ya, aduh pengen banget. Nah cara itu adalah pertama, aku punya satu rahasia sih. Apa tuh? Ini spesial untuk sobat KPI. Oke. Spesial rahasianya itu adalah aku bakal ngeluarin jurus andalan. Apa tuh? Nelfon Umi. Wow. Iya, nelfon Umi aku minta uang ya. Aku nelfon Umi doain ya. Masya Umi tolong Allah. doain ya. Idaman banget ya. Idaman banget. Ini Maaf. ini lagi nelfon loh. Iya, Oke. terus. Nah, Umi tolong doain ya. Aku pengen ikutan tanding nih. Ya nak Umi doain. Ketika ngomong iya nak Umi doain, ceder. Besoknya langsung tuh pasti akan ada hal-hal yang dimudahkan oleh Allah gitu loh. Nah, aku punya satu cerita. Apa tuh? Tahun 2018 ketika itu aku diamanai sebuah pertandingan event di skala nasional ya. Tapi alhamdulillahnya itu ada orang Saudi yang datang di BSD di Brandstow. Nah, ketika itu aku diamanai sebagai ketua acara plus ikut tanding juga. Masya Allah. Bayangin lagi dalam keadaan panitia kan otomatis pusing banget ya. Betul. Ngurusin orang peserta, Oke. Kayak ngurusin aku tahu deh berita ini dan masa sih di dalam mimpi kayaknya. dalam mimpi kan. Kak Haura nih. Bercanda. Terus. Kan. Nah, habis itu tau nggak dalam program itu kan otomatis kalau kita seorang ketua pelaksana, kita harus mikirin selain diri kita, kita mikirin anggota kita mikirin peserta kita mikirin punya tempat dan lain-lain. Oke. Nah, ketika dalam pelaksanaan program itu, aku kan ngurus berbanyak hal kan ya. Nah, aku minta tuh sama teman-teman tuh, tolong ya aku kan mau naik juga nih, mau sebagai peserta. Tolong aku taruh di urutan terakhir. Nah, ketika itu dalam peserta pertama udah selesai, kedua, ketiga sampailah akhirnya di akhir. Nah, ketika itu aku gelisah Kak Aura. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena aku nelfon Umi belum nyambung. Aku nelfon Umi, aduh ini Umi kemana? Nggak nyambung. Aduh ya Umi, telepon ke adik-adik. Dek, coba tolong dong Umi di mana? Wah, nggak nyambung. Gelisah banget, panik. Oke. Sampai panitia tuh udah manggil, oke berikutnya kepada peserta Zulfakar, silakan naik kuda. Bentar gitu. Pokoknya bikin alasan gimana caranya, belum nelfon Umi belum nyambung karena wah aku nggak yakin banget, nggak pede banget. Nah, ketika udah di detik terakhir, baru tuh aku WA kan, Umi doain ya, mau tanding bla 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 bla.
masih cemas tuh. Akhirnya udah pasrah deh. Pas mau naik langsung keluar tuh notifikasi dari Umi, ya nak Umi doain, jeder, langsung kayak lega dan alhamdulillah dari itu juara 1. Masya Allah, itu internasional. Wah, makasih guys. Internasional ya, Makasih guys. internasional ya. Itu waktu itu eventnya nasional, cuma ada teman-teman internasional datang. Ada juga. teman-teman internasional jadi ikut Seperti ya. itu. Jadi sekedar bocoran ya guys. Jadi Ya, nanti habisnya pada teman-teman pada nelfon Umi masing-masing dong. ya harus dong, itu kan Wah, memang harus nomor ya, satu kan yang harus diutamakan. Jadi apapun yang kita lakukan yang nomor satu adalah memang kita harus meminta restu dari orang tua. Oke teman-teman, mau tahu lebih lengkap seputar pengalaman Bang Fakar? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di KPI, Kisah Pemuda Inspiratif. Woi, lu pada makan apaan sih? Enak banget, gak bagi-bagi lu pada. Ini namanya moring bos, lu mau? Moring, Iya. enak banget. Lu pada beli di mana sih? Enak banget nih. Mereknya apa dah? Mereknya adalah Kila Moring. Wah, mantap nih kalau ditambahin nasi sama mie. Yoi. Berapa sih harganya? Harganya ini 10.000. Wah, murah banget. Ya. 10.000. Ya. Worth it sih. Worth it gak bos? Worth it lah. Wah. Nih, tambah nih buat lu. Wah, makasih bro. Lu emang teman sahabat gua banget. Lu Oke. juga. Mantap bos. Kembali lagi bersama kita di acara KPI, Kisah Pemuda Inspiratif. Nah Bang, melanjutkan yang tadi, aku pengen tahu nih, selain Abang melakukan pertandingan atau ikut event kompetisi di berbagai negara, di berbagai kota di Indonesia gitu, atau mungkin selain Abang berlatih, apakah Abang pernah nih ngebuat event atau pertandingan untuk teman-teman yang lain gitu, atau mungkin apakah punya karya gitu buat event di Indonesia ataupun di luar negeri? Oke, event ini kalau kita bicara event ini seru banget. Ketika kita bikin event, kita ibarat itu adalah kita mendatangkan para bintang-bintang. Ketika kita bikin event, itu hal yang paling aku suka. Itu nggak kenapa Kak? Karena ketika kita ngadain sebuah event, kita akan melihat atlet-atlet berprestasi di situ. Dan itu adalah hal yang paling aku sukai. Nah, alhamdulillahnya kita sama teman-teman udah beberapa kali bikin event. Contoh kayak ada namanya itu event berkuda aja, bisa berkuda jarak jauh, endurance, berkuda jarak jauh tahu. Coba jauhnya berapa kilo? 20, 30, Belum. 40. Kita pernah bikin event waktu itu sejarah 40 kilo. Wow. 40 kilo naik kuda. Wow, keren banget sih. 40 naik kuda kebayang nggak sih Kak Hora? Bentar, itu tuh kayak berasa feel-nya tuh kayak berasa kita mau perang apa ya? Kayak di atas kuda. Jadi benar-benar Tapi itu kayak jauh banget loh, 80 kilo jauh, itu jauh berapa banget. jam sih? Berarti itu bisa berapa hari? lumayan. Jadi kita pernah bikin event panahan aja, kita pernah bikin event berkuda aja, kita pernah bikin event habis itu pernah bikin event memanah berkuda, kemudian juga triathlon sunnah. Triathlon sunnah itu apa? Itu keren banget, gabungan dari olahraga berkuda, memanah, berenang. Waktu itu pernah bikin sama keluarga yang di Pekanbaru, kita pernah bikin event namanya itu adalah Oh ya, abangnya orang Pekanbaru triathlon. ya? Abangnya orang Pekanbaru apa orang Bandung apa? Para Pekanbaru. Orang Pekanbaru ya, Ya, Masya Allah. habis itu Umi Bandung. Umi Bandung. Oke, masih dilanjutin ya. Iya, enggak Nanti kalau aku lanjutin, tahu bahaya, nih kemana iya, pergiannya. bahaya. Oke, nah ketika kita bikin event triathlon, itu gabungan dari olahraga berkuda, memanah, berenang. Itu tahun 2019. Nah, ketika event itu digelar, pengennya sih ya Kak Aura ya, satu orang itu bisa berkuda, memanah, berenang, dan bisa berkuda, memanah, dan berenang. Tapi nggak ada yang daftar Kak Aura. Karena memang nggak ada yang bisa dalam satu waktu. Kenapa? Karena berkuda 20 kilo, memanahnya 4 kilo, berenang 1 kilo. Itu kayaknya udah mau jadi prajurit perang deh Bukan itu. prajurit lagi sih, itu udah Kopassus. Oh, udah Kopassus ya. Nah, bukan udah Kopassus. Nah, tapi nggak ada daftar. Akhirnya kita bikin per kelompok. Nah, menariknya adalah waktu itu kebetulan alhamdulillahnya aku ikutan dan aku juara 2 waktu itu. Juara lagi, banyak Iya. banget sih juaranya, ya ampun. Juara Tinggal di hati. juara di Juara di hatinya si dia kapan? ya sih susah banget. Ya, nah, habis itu Kak Hora, yang paling menarik adalah aku pernah bukan event sih. Akhirnya ada satu sahabat aku yang dia ngontak minta tolong, Mas Fakar, ini aku punya anak nih, pengen nikah di Madinah, tolong urus dong katanya. Wow. Serius Pak, gitu. Iya, tolong urus nih, gimana caranya bisa nikah di Madinah. Dan itu baru banget kemarin. Dan aku diamannya jadi ngurusin ngurusin teman yang nikah di sana dan jadi MC online.
Oke. Setelah itu dia berkuda di Madinah Oh, sama oke. sama Keren pasangan banget. halalnya. Masya Aduh, Allah. pengen banget sih ya berkuda Aduh, halal ya kapan di Madinah kapan ya. Iya, kapan ya? Ya Nah, ampun. event itu adalah yang kita bikin gelar itu alhamdulillah menarik banget dan memotivasi banyak orang untuk gimana caranya supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan jadi bermanfaat untuk orang-orang. Oke, tapi kalau nggak salah, Bang, aku pernah denger Hmm. cerita Is dari mana itu? Abang kan udah terkenal itu. Is Masa nggak tahu Lambe sih? Turah ya? Bukan Nabi Turah kan emang Oke, aku oke. tuh diam-diam menghanyutkan gitu. Astagfirullahaladzim. Maaf. Jadi gini, aku pernah dengar kakak tuh pernah punya komunitas di Madinah, punya komunitas di Turki. Iya, Betul iya, nggak sih? iya, Jadi iya. selain kakak juga punya ngebuat event, tapi kakak juga ngebangun circle gitu. Mm-mm. Dibangun circle yang dimana circle ini adalah circle positif untuk bisa tahu dan kenal lebih dalam terkait olahraga berkuda dan panahan itu Nah, sendiri. satu hal yang paling penting dari dalam bagian dari hidup kita, yaitu adalah kita harus punya circle. Oke. Ketika kemarin alhamdulillah tahun 2020 aku berangkat ke Turki, itu aku butuh circle. Aduh, siapa ya teman-teman yang bisa diajakin berkuda dan memanah. Alhamdulillah kita bikin satu organisasi, namanya itu adalah Nusantara Furusiesi. Ini singkat dengan Nufus, yang alhamdulillah waktu itu dibuka oleh KJRI, Konjen KJRI dan Ustadz Felix Show. Alhamdulillah sekarang udah berumur 3 tahun ya kalau nggak Masya salah ya, Masya Allah. Allah. Dan alhamdulillah kita pernah bikin event juga di luar negeri. Luar biasa Dan banget sih. sama anak-anak mahasiswa, Keren banget. ketemu sama orang Turki. Keren Aduh, banget, kalau keren mau orang Turki repot bahasanya ya. Oke, iya. Karena betul. bahasa tuh dibalik-balik tahu. Aku cuma tahu guzel-guzel doang sih. Guzel, Itu cantik. apa? Cantik ya, makasih. Ya nggak sih, bagus. Isi. Oke, Kak, aku mau tanya nih. Selain beraktivitas di ranah panahan berkuda, kemudian juga selain ngelatih berkuda, kemudian juga selain membangun komunitas, apa sih kegiatan yang kakak lakuin sehari-hari? Alhamdulillahnya, ini nggak apa-apa nih aku ngomongin di sini. Gak apa-apa dong. apa-apa ya ke Ini sobat kan KPI it's ya. time for you. Asik. Di Sobat KPI nggak apa-apa nih. Aku Nggak bocorin Boleh. eksklusif utama kalinya. Boleh. Serius. Serius. Ya udah deh. Ya udah. Dipaksakan ya. Emang ini hanya untuk kakak loh, bukan. Asik. Ini boleh untuk kakak pokoknya. Oke, jadi alhamdulillah aku lagi fokus karena memang aku senang di berkuda. Aku lagi fokus gimana caranya. Aku kan senang jalan-jalan ya. Pada dasarnya aku senang jalan-jalan di Indonesia, senang jalan-jalan di luar, dan alhamdulillah juga kemarin umroh di Mekah dan Madinah. Dan masya Allah, lagi-lagi ketika aku sampai di Mekah dan Madinah waktu lagi Ini aku hobi umroh, traveling gitu ya? senang banget jalan-jalan. Nah, begitu aku nyampe di tanah suci, yang aku pikirkan adalah setelah daripada rangkaian ibadah ya tentunya umroh dan lain-lain, aku langsung nyari kuda di mana di Madinah ya. Wah, kuda ada di mana nih? Apakah ada kuda di Madinah? Apakah ada kuda di Mekah? Dan kayaknya pembahasan itu harus kita bahas deh. Oke. Ngomong-ngomong soal berkuda di Madinah nih Bang, kalau boleh tahu nih, kayaknya aku pernah dengar Abang tuh punya travel ya? Tuh kan tahu lagi dari mana coba? Ya kan aku diam-diam menghanyutkan. Oh ya oke, pas Lambe Turah lagi. Jilid 2 ya. Oke. Nama travelnya apa Bang kalau boleh tahu? Oke, kita punya travel, alhamdulillah sebagai pelopor Furusiah atau pelopor berkuda di Madinah dan Mekah. Itu nama travel adalah El Safar Group. El Safar. Oke, sebentar kita tahan sebelum ke arah yang lebih dalam. Wah seru Aku nih. pengen Ah. kasih satu cuplikan menarik terkait El Safar. Ini dia liputannya. Umroh Furusiah bersama Coach Akmal Dahlan. Umroh gratis berkuda di Madinah. Emang boleh? Ternyata seru banget berkuda di Madinah. Feel-nya itu berasa deket dengan Nabi dan para sahabat. Rasanya campur aduk, mau nangis ngebayangin banget kalau kita bisa berkuda bersama Nabi. Karena kuda adalah hewan yang disukai oleh Nabi. Dan yang paling asik adalah setelah selesai berkuda, kita bakal makan nasi kebuli dengan nuansa syahdu beratap bintang Madinah, ditemani canda tawa pertanda bahagia. Wah, kayaknya ada yang menarik nih dari travel yang Bang Fakar buat. Bang, apa sih Bang yang menarik dan bikin beda dari travel ini? Kok kayaknya ada kuda-kudanya lagi ya? Oke, jadi alhamdulillah itu kita harus punya identitas, kita harus punya ciri khas. Nah, alhamdulillahnya karena memang kita tuh senang, terutama aku ya, senang banget kuda dari sejak tahun 2016 tadi, nggak mau jauh-jauh dari kuda. Nggak mau jauh-jauh dari olahraga yang berpahala ini gitu loh. Makanya ketika alhamdulillah Allah izinkan untuk punya travel,
Akhirnya travel kita itu nggak pernah jauh daripada aktivitas kuda. Tapi tahu nggak sih sebenarnya yang menarik itu adalah apa coba? Gimana rasanya? Kebayang nggak sih feel berkuda, naik kuda Arab di tanah haram, di kampung halaman Nabi, yang dimana kita nggak tahu bahwasanya Madinah itu kan sebenarnya hanya di situ aja kan ya. Betul. Kita nggak tahu dong berkuda di situ, bayang lagi berkuda, kita nggak tahu kan, siapa tahu langkah yang kita lalui itu ada langkah-langkah yang dulu tuh para nabi itu pernah lalui di situ loh. Artinya apa ya, spesial banget dan waduh, nggak bisa diceritakan dengan sebatas kata-kata gitu loh. Harus dirasain banget. Jujur, waktu pertama kali berkuda di Madinah, nangis. Kenapa tuh? Nangis, kita itu nggak bayangin kayak, Feel-nya beda ya? wah ya Allah, kayak alhamdulillah, beda banget. Beda sebeda-bedanya. Oke. Jadi Bang Fakar ini ada umroh plus berkuda di Madinah gitu ya? Dan alhamdulillah kita adalah pelopor umroh pertama ya? berkuda. Wow. Dan Masya Allah, travel lain sekarang itu pada ngikutin berkuda juga. Masya Karena kenapa? Karena orang kan boring ya. Kalau misalnya berkuda, kalau umroh Taif lagi. Sekarang kan alhamdulillah ada destinasi baru yaitu Al-Ula. Tapi jauh banget. Nah, kita punya sesuatu yang berbeda yaitu berkuda. Berkuda itu bukan sembarang kayak naik kuda turun, enggak. Tapi kita naik kuda, mempelajari tentang kuda, bagian mana aja yang harus kita pelajari. Contoh nih, ubun-ubunnya kuda ini ada keberkahan hingga akhir kiamat. Artinya kuda ini tetap stay ada sampai hari kiamat. Orang yang merawat kuda, ngejaga kuda, dan itu semua kita pelajari di El Safar nanti. Masya Allah. Dan yang aku tahu ini gak cuma di Madinah doang deh, dan gak cuma Alhamdulillah umroh. enggak. Pasti udah punya program. Tuh kan tahu lagi sih. Ke Turki, berkuda di Turki, berkuda ke mana lagi? Asia ya, sempat ya ke Malaysia Ya, juga ke bawa Malaysia, orang, alhamdulillah. bawa jamaah untuk liburan ke sana ya. Masya Allah banget, luar biasa sih. Kalau di Turki beda lagi. Jadi gini, yang menarik itu adalah kalau kita berkuda di Madinah, feel berkuda dengan Nabi dan para sahabatnya terasa banget. Tapi kalau di Turki berasa kayak bersama Sultan Nomor Al-Fatih. Masya Allah. Keren kan? Iya. Kalau di Indonesia ya bersama Pangeran Diponegoro. Jadi Oke. jangan anggap naik kuda itu kayak kayaknya naik kuda keren, foto dong, masukin sosial media, selesai. Nggak kayak gitu. Kita harus bisa menjiwai, kita harus bisa ngerasain, kita harus bisa kita harus bisa benar-benar berkuda itu bukan sebatas naik kuda aja kok gitu loh. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari seekor kuda ini gitu loh Kak Aura. Jadi kenapa sampai sekarang aku khususnya pribadi nggak pernah akan jauh daripada kuda. Karena kuda ini melambangkan kekuatan, kuda ini melambangkan sejarah. Bahkan takluknya negara-negara, takluknya satu kota-kota lainnya adalah salah satunya menggunakan kuda. Oke, kalau boleh tahu nanti kalau misalkan Bang Fakar nikah nih, kuda sama istri lebih cinta mana? Hah? Apa? Jadi yang istri pertama mana, istri kedua mana nih? Oke, kalau aku jawab ya, kayak aku bakal bikin KPI seri kedua sih baru bisa jawab itu kayaknya. Oh gitu ya, ya udah. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya, kuda sama istri kan. Oke. Kak Aura, bicara tentang kuda, pernah nyobain kuda nggak sih? Pernah waktu itu di Bromo. Wisata yang kan? wisata gitu Wisata sih. kan? Betul. Seru nggak sih? Seru banget sih. Seru Kayak banget kan? Pertama kali aku naik itu kayak merasa candu, pengen naik lagi gitu. Nah pasti kan, karena gini. Tapi Kak Aura pernah ngerasa nggak sih kayak naik kuda tuh kayak takut gitu di awalnya? Pernah kok. Takut kayak kan? Takut kayak ini tuh gimana? Tapi setelah naik takut kuda nih. candu atau enggak? Tapi setelah naik kuda candu, pengen terus, pengen lagi, pengen dan lagi. Pengen nggak punya suami yang senang berkuda? Ya ampun. Oke, pertanyaan adalah, tapi kan seru kan ya? Nah, aku sendiri tuh Kak, yang sampai sekarang tuh nggak pernah lepas dari kuda. Bahkan ketika ada bisnis pun juga nggak pernah jauh-jauh dari hal kuda juga. By the way, belakang kita ini apa nih? Tahu nggak? Ini alat untuk menembak. Ini nggak sih? Gitu. Aduh Ini sakit. busur nggak sih? Busur nggak sih? Iya, ini busur. Keren Habis banget itu sih. ini alhamdulillah nih. Jadi karena memang Ini kita punya Bang Fakar. kadang nggak mungkin dong kita bawa kuda di sini. Iya. Pengennya bawa kuda di sini Iya kan ya. dong, sekaligus Kalau bawa kuda praktek. wah ribet nih. Nah, jadi ini adalah busur, ini quiver namanya, kemudian ini anak Oke. panahnya juga. Oke, kalau boleh tahu nih, apa target ke depan yang pengen Bang Fakar raih dan Bang Fakar cita-citakan? Yang belum tercapai. Oke, aku pengen punya akademi. Wow. Akademi berkuda, akademi Furusiyah. Jadi menghasilkan
atlet-atlet menghasilkan jadi gini, jangan sampai berpikiran bahwasanya kuda ini hanya sebatas kayak aduh kuda ini atlet deh. Enggak, banyak banget kok Kak yang bisa kita kembangkan dari berkuda. Contoh dokter kuda, oke? Kemudian juga kita bisa menjadi penulis tentang kuda. Kita ada kok Ustadz Iqbal, guru kita, membuat tentang kuda ya? sebuah karya, judulnya adalah Kuda Tunggangan Wow. Tunggangan Sepanjang Masa. Wow. Nah, menulis buku tentang kuda. Kemudian juga jual beli peralatan kuda. Oke, bukan hanya kudanya aja, tapi peralatan panahan dan berkuda juga. Kemudian juga kayak aku nih sekarang, alhamdulillah kalau boleh dibilang sebagai pelopor juga travel ataupun umroh yang berkuda juga di Indonesia, alhamdulillahnya. Dan bisa kok seperti itu. Jadi jangan sampai kayak, aduh kuda ini kan cuma naik aja, kayak udah deh gitu. Enggak, banyak kok yang bisa kita jabarkan. Banyak kok yang bisa kita usaha ini seperti itu. Sampai ke travel tadi gitu Kak Hora. Keren banget sih, luar biasa ya Bang Fakar. Berarti kesan apa sih yang didapat selama perjalanan ini? Tentunya alhamdulillah yang pertama, yang kedua dari kuda itu aku ketemu banyak orang-orang hebat. Aku ketemu banyak pintu-pintu yang akhirnya ngebuka, ketemu ustadz-ustadz juga. Ustadz Felix senang sama kuda, Ustadz Abdul Somad senang sama kuda, kemudian juga Ustadz Hanan, kemudian juga Ustadz Salim Afillah. Ketemu dari situ tuh jalur-jalur kuda dari ulamanya. Dari pembisnis, ketemu juga pengusaha tambang, kemudian juga yang punya travel, owner A, B, C, dan D, Masya Allah gitu loh. Kita juga ketemu orang-orang yang jiwa satrianya juga ada seperti itu. Jadi kalau aku lihat itu adalah bukan hanya sebatas kudanya aja, justru kuda ini membawa pintu keberkahan ke pintu-pintu lainnya. Kita ketemu orang-orang yang luar biasa, Masya Allah seperti itu. Kok jadi kayak ceramah gini sih? Karena dari sejak keren banget sih Bang, serius dari seorang Bang Fakar gitu ya, yang memang menjadi panutan banyak orang dan menjadi seorang idamannya para wanita yang ada di luar sana gitu. Siapa yang nggak mau, bener nggak? Punya suami gitu kan ya, yang seperti ini. Nah, kita skip gitu. aja deh bahasa itu deh. Ya, nanti itu tuh kayaknya pranikah deh ya, beda lagi ya. Oh, iya, oke. Beda Deh. Oke teman-teman, gak kerasa ya, ternyata sudah lama sekali kita berbincang dan sharing-sharing seputar olahraga berkuda. Dan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat dan semua yang keluar dari perkataan beliau adalah cahaya. Agak sedikit puitis ya, mohon maaf ya. Wah, dari kita ngobrol-ngobrol Jadi aja. keren banget teman-teman, keren banget, Masya Allah, luar biasa. Aku sebagai seorang host di sini senang banget bisa. Sebagai host? Iya, sebagai host di sini senang banget bisa berjumpa dengan Bang Fakar. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu dan bisa berlatih bareng. Dan berkuda bareng. Dan berkuda bareng. Okay. Di Madinah ya? Oke, luar biasa. Oh ya teman-teman, untuk bagi kalian yang suka traveling dan pengen ngerasain nuansa-nuansa berbeda, entah umroh tapi sambil berkuda, entah atau mungkin ke Eropa tapi pengen berkuda di pantai, atau mungkin ke Asia tapi pengen mencoba berpetualang ke hutan-hutan nunggangin kuda, wah kayak seru banget ya, apalagi kalau kalian honeymoon bareng pasangan kalian terus sambil berkuda bareng, itu kayak keren banget. Jangan lupa kita bisa berangkat bareng travel yang menarik ini, yang berbeda dari travel-travel lainnya, itu El Safar Tour. Betul Bang Fakar? Betul, El Safar Group sih sebenarnya Kak Hora. Oh ya gitu ya, El Safar Group ya, salah ya, mohon maaf ya. Jadi gimana tuh Bang sistemnya? Sederhananya itu adalah teman-teman boleh lihat Instagram El Safar Group ID, di situ pokoknya tertera banget nih pengen tapi fokusnya kita di umroh dulu sebenarnya sekarang. Nanti kita bakal mix antara Turki, Mesir dan lain-lain seperti itu. Menariknya adalah ini program yang rugi banget kalau misalnya nggak diikutin. Kenapa? Karena kita akan ngebahas tentang betapa dahsyatnya seekor kuda. Oke, dari seekor kuda lah penaklukan terjadi. Dari seekor kuda lah akhirnya tercipta sebuah sejarah yang luar biasa. Dan itu kita akan bahas dalam perjalanan bersama El Safar. Oke, untuk keberangkatan terdekat kapan nih Bang? Agustus, dan kemana? Kita insya Allah dalam keberangkatan terdekatnya itu adalah di setiap bulan. Tapi untuk spesial kuda kita di bulan Oktober. Keberangkatan Oktober. Itu biasanya berapa Bang kalau boleh tahu keberangkatan Oktober? Kalau seperti itu sebenarnya nanti kita cek di El Safar aja deh. Langsung aja menghubungi itu ya, Instagram. Kontak person ya, betul. Kontak personnya, oke kalau gitu. By the way, ternyata bukan hanya kita aja yang seru, penonton juga seru dong. Itu tangan.
Ngobrol bareng. Oh iya. Aduh. Pokoknya terima kasih banyak Bang Fakar telah hadir dan menjadi narasumber kami, karena Bang Fakar adalah salah satu panutan kami di KPI ini, di kisah pemuda inspiratif ya. Luar biasa, dan Abang adalah seorang inspiratif bagi kami. Amin. Ya, semoga Bang Fakar sehat selalu dan dilancarkan segala urusan. Amin. Teman-teman, mungkin cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tonton terus program-program dan liputan-liputan, atau jangan lupa subscribe and follow KPI. Apa tuh? Kisah Pemuda Inspiratif. Cukup sekian dari saya, Akila Haura, selaku host daripada program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.